والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, Dr. Iqbal, Dr. Adi, Dr. Bepi, ya. Bapak Ibu sekalian, tidak sudah saya sebutkan satu persatu. Nah, sebelum saya membahas tentang riba, ada 3 alasan kenapa bab riba ini adalah wawasan pertama yang harus kita ketahui. 1, karena kaidah yang berlaku dalam bab muamalah itu maksudnya memang ibadah. Jadi kalau kita katakan di dunia ini ruang lingkup aktivitas kita, maka kira-kira akan bisa bagi 2. Pertama adalah bab ibadah, berisi sholat, berhaji, puasa, kluster ibadah, dan yang kedua kluster muamalah, termasuk profesi kita sebagai dokter, sebagai pebisnis, saudara, semua dalam ranah muamalah. Nah, ada rumus yang berbeda yang diterapkan antara bab ibadah di masjid dengan bab kita bab muamalah. Kalau bab ibadah, rumus yang berlaku adalah tidak boleh kecuali. Tapi kalau dalam bab muamalah boleh kecuali. Jadi kalau dalam bab ibadah tidak boleh kecuali. Jadi kalau saya katakan tidak boleh kecuali, maka kira-kira yang dominan yang tidak boleh apa yang boleh. Jadi kalau saya katakan tidak boleh kecuali, berarti yang dominan yang boleh apa yang tidak boleh? Tidak boleh. Oleh karena itu tidak boleh kita menambah rakaat subuh, rakaat jumlah tawaf, jumlah sani, kecuali ada dalilnya. Pokoknya tidak boleh. Kalau ada dalil mana dalilnya? Gitu. Tidak boleh. Bolehkah menambah pada subhanallah dari 33 menjadi tidak boleh kalau ada dalilnya. Boleh, tidak boleh. Itu dari rumus yang berlaku dalam bab ibadah. Nah, sedangkan rumus yang berlaku dalam bab muamalah boleh kecuali. Kalau saya katakan boleh kecuali, maka kira-kira yang dominan yang boleh dan tidak boleh. Yang boleh. Oleh karena itu maka semua boleh kecuali ada dalilnya. Nah, kalau kita sebagai ilustrasi, kira-kira kalau kita hukum fikih bab muamalah ini kita letakkan, maka dan kalau konklusinya adalah yang dominan adalah boleh, yang tidak boleh itu minoritas, kira-kira angka 90% itu boleh, dan ilmu hitamnya yang tidak bolehnya komposisinya sekitar 10%. Dengan demikian maka kalau kita ingin belajar ilmu bab muamalah, halal haram bab muamalah, bisnis, keuangan, filantropi, termasuk profesi kita sebagai dokter, maka cara cepatnya bukan menghafal Quran 30 juz, hafal 400 hadis terkait dengan bab muamalah, menyelesaikan membaca kitab Al-Mu'min yang 18 jilid. Nah, itu tepat bagi para pelajar seperti kami, seperti saya. Nah, untuk profesi lain, dokter, akuntan, masinis, dan sebagainya, maka cara tepat adalah kuasai ilmu hitam, maka sisanya boleh. Kuasai aja ilmu hitam yang 10%, maka sisanya boleh. Sebagai langkah awal. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kita harus mulai dari ini, karena kita juga menjelaskan fikih ini dari perspektif fikih wasatiyah. Fikih wasatiyah itu fikih moderat. Tapi moderat bukan kecil ya. Moderat yang saya katakan sih bukan moderat utang kayu, bukan. Moderat di sini bukan ekstrem kiri, bukan juga ekstrem kanan. Moderat, nanti akan jelaskan. Di tengah murahnya informasi melalui medsos, murahnya informasi melalui media yang nyampe di gadget kita, biasanya semakin kita merindukan informasi yang genuine dan asli. Semakin mudah kita mengakses informasi dan ilmu wawasan, semakin kita mengatakan hoax.
lalu lintas informasi terlalu mudah diakses gitu. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan. Nah, di tengah derasnya informasi yang masuk ke gadget global kita, ini fikirnya juga bermacam-macam. Ada yang dikit-dikit haram. Ini fikirnya fikir. Ada juga yang dikit-dikit boleh. Kita ingin agar yang ini dengan yang itu. Nah, itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu alasan yang kedua, walaupun pribadi sudah banyak dibaca, dia telah dibaca saat ini, tapi saya pribadi berkepentingan untuk menampilkan ini dari sudut pandang isi wasatiyah, jadi wasatiyah. Nah, itu dua alasan selesai mukadimah. Jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Mukadimah pertama bahwa riba ini adalah salah satu ilmu hitam dalam bisnis. Jadi itu cara cepat kita untuk mengetahui halal haram amalan, karena 10% dari amalan itu ilmu hitamnya. Jadi cara kita mengetahui halal haram, kuasai aja ilmu hitamnya, maka sisanya jadi boleh. Yang kedua, alasan yang kedua, karena kita juga berkepentingan untuk menyampaikan ini dari sudut pandang wasatiyah, dari sudut pandang moderat. Fikih wasatiyah sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama sahabat tabi'in ini. Ilmunya panjang dapurnya, jadi untuk disampaikan di sini nanti ditanya jawab kalau belum diberikan. Kita masuk ke materi. Kita masuk ke materi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada di buku saya di Diri Bangunan, ada di Gramedia. Nah, saya akan menjelaskan dalam bentuk rumus-rumus biar Bapak Ibu tidak lelah, karena jam udah jam 2:30 ya. Mungkin lelah. Kalau menyampaikan dari dapurnya, tinggal lihat buku saya atau lebih jelas di PowerPoint. Tapi saya akan lebih membuat dia sederhana lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan materi lama tetapi isinya berbeda. Riba itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Riba itu ada dua, ada riba utang piutang dan ada riba jual beli. Jadi riba utang piutang dengan riba jual beli. Nah, kita mulai dengan riba utang piutang. Riba utang piutang. Riba utang piutang adalah setiap manfaat. Jadi, riba utang piutang ada 4 rumus. Ada 4 rumus utang piutang. 1, pengertian. Yang kedua, ketentuan hukum dan dalil. Yang ketiga, alasan kenapa. Dan yang keempat adalah contoh aplikasi. Jadi yang pertama adalah apa itu. Yang kedua, apa dalilnya. Yang ketiga, kenapa. Dan yang keempat, apa contohnya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi riba utang piutang adalah manfaat yang diterima oleh kreditur. Kreditur itu berarti pihak yang meminjamkan dana kan, atas jasa pinjamannya kepada debitur peminjam. Kalau kreditur kan pihak yang meminjamkan dana, sedangkan debitur itu yang meminjam kan. Nah, kalau saya dengan Dr. Iqbal, berarti kalau saya meminjam uang 10 juta, dipersyaratkan di atas meja ini, ditulis ataupun tidak tertulis, yang penting disyaratkan harus membayar pada saat pelunasan 11 juta, maka yang 1 juta adalah riba utang piutang. Nah, berarti kalau kita masukkan ke pengertian, berarti 1 juta. Tadi krediturnya siapa ya? Saya bapak. Oh iya, berarti saya kreditur ya. Berarti 1 juta. 1 juta yang saya dapatkan, yang dipersyaratkan atas jasa pinjaman saya kepada Pak Iqbal. Itu namanya riba. Ulangi ya. Berarti manfaat yang diterima oleh kreditur atas jasa pinjamannya kepada debitur. Ulangi, 1 juta yang saya dapatkan sebagai kreditur yang dipersyaratkan atas jasa pinjamannya kepada Dr. Iqbal. Clear kan? Clear. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Nah, poin yang udah jelas kan tadi ya? Jelas ya? Bismillah. Nah, yang kedua, manfaat 1 juta yang saya dapatkan tadi itu termasuk dalam kategori riba. Nah, riba ini dalam daftar ilmu hitam, dalam daftar dosa, dalam daftar maksiat, dia masuknya memang kelas-kelas dosa besar, plat merah dia.
Dia setara dengan murtad, setara dengan zina, setara dengan musyrik, setara dengan membunuh. Jadi masuk dalam kelompok 7 dosa besar. 7 dosa besar. Jadi karena dosa ini bertingkat-tingkat, berkelas dia. Ada dosa besar, dosa menengah, dosa kecil, makruh, ke bawah. Nah, riba ini dia kategorinya adalah dosa besar, dia setara dengan murtad, setara dengan musyrik. Atau dalam bahasa hadis namanya asabul mubiqat. Nah, sesuai dengan 3 ayat Al-Quran. Jadi riba ini dijelaskan dalam 3 ayat Al-Quran. Yang pertama, wa ahlul bai'a wa harrama riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Lafaz riba yang dijelaskan dalam 3 ayat tadi, semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah riba utang piutang yang masuk dalam dosa besar. Jadi riba utang piutang itu dijelaskan dalam ayat Al-Quran tadi 1, 2, 3. Nah, berarti clear di poin kedua ini bahwa riba utang piutang sebagaimana dalam contoh saya dengan Dr. Iqbal itu masuk dalam kategori dosa besar, termasuk dalam 7 dosa besar yang diharamkan. 7 dosa besar yang diharamkan. Mungkin Bapak Ibu juga dalam dunia kedokteran layanan ke pasien mungkin tergambar ini dia penyimpangan, tapi penyimpangan kan itu berkelas. Mungkin ada penyimpangan kelas paling parah, menengah, ringan. Nah, ini kelasnya kelas parah ini. Kelas mana dalam daftar dosa ya. Nah, yang setelah kita katakan poin yang kedua, begitu ya kesimpulannya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, poin kedua. Jadi kesimpulannya apa? Jadi haram, dosa besar, dalilnya 3 ayat tadi ya. Kita masuk ke poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Poin yang ketiga itu adalah sebenarnya ada poin ketiga yang terlewat tentang ruang lingkup ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak setiap penambahan atas pokok utang piutang itu apa? 10 juta. Tadi saya meminjamkan uang 10 juta itu pokok utang, pokok pinjaman. Nah, 1 juta yang saya dapatkan berarti itu bunga. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ternyata tidak setiap penambahan atas pokok pinjaman itu dikategorikan sebagai riba. Nah, yang dikatakan riba apabila dia dipersyaratkan, diperjanjikan sehingga Pak Iqbal tidak akan bisa memanfaatkan fasilitas pinjaman dari saya sebagai kreditur kecuali ada bunganya. Itulah yang diharamkan. Tetapi sebaliknya apabila tidak dipersyaratkan, di atas meja tidak ada iming-iming, tidak ada klausul. Jadi Pak Iqbal pinjam 10 juta dan saya membayar 10 juta. Saya pinjam 10 juta dan Pak Iqbal bayar 10 juta. Tapi pada saat pelunasan Pak Iqbal atas inisiatif dan ihsan Dr. Iqbal membayar 11 juta. Maka yang 1 juta bukan lagi riba tetapi sedekah yang dianjurkan oleh Islam. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khiyarukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baiknya kalian apabila menjadi debitur, maka tambahilah. Jangan 1 juta, mau 1 M juga nggak apa-apa, dia tidak haram, bahkan berpahala. Selesai poin ketiga ya. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya apa? Ya kalau disyaratkan haram jadi riba, kalau tidak disyaratkan dia menjadi sedekah. Nah, clear ya? 3. Masuk ke poin 4, 2 lagi. Poin yang keempat adalah kenapa? Nah, ini dalam ilmu fikih namanya maqasid syariah. Jadi kalau halal haram di ilmu fikih. Tapi kalau kenapa dia haram, kenapa dia halal, itu namanya ilmu maqasid syariah. Nah, kenapa dia haram? Yang 1 juta tidak diizinkan, tidak diperkenankan oleh siapapun, kecil banyak sama saja. Itu karena ada 2 hal. Yang pertama kenapa? Yang pertama adalah karena utang piutang itu termasuk dalam kategori transaksi sosial. Jadi dalam bisnis itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah transaksi bisnis, bicaranya profit, bicaranya wanipiro. Nah, tapi kalau dalam dunia sosial nggak boleh wanipiro karena dia berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berprofesi sebagai dokter di sebuah perusahaan, maka transaksi kita adalah bisnis karena kita adalah penjual jasa layanan medis.
Dan fee yang kita dapatkan adalah ujroh atas akad namanya ijaroh. Yang rumah sakit kita muajir, kita menyewakan jasa layaknya akuntan, auditor, dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan itu pihak yang menyewa jasa kita atas jasa layanan medis kita, maka kita berhak atas fee atau ujroh. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Man ista'jara ajiran falyu'lihu ajrah." Barang siapa yang mempekerjakan seseorang, maka dia harus dibayar upahnya. Diketahui di awal, dan lebih baik kalau dibayar sebelum keringatnya mengering, gitu ya, keringatnya mengering. Nah itu babnya bab bisnis. Jadi kita juga harus kerem, harus tegas tuh mana hak kita berapa. Bahkan dalam akad ijarah, upah kita harus diketahui dari awal. Tidak diperkenankan kalau kita bekerja, upah kita belum disepakati dari awal. Nah, begitu pula seluruh karyawan perusahaan, guru, dosen yang bekerja, maka upahnya harus disepakati dari awal karena transaksi kita bisnis. Begitu pula para penjual, saudagar, swalayan, semua harus disepakati berapa marginnya karena akadnya jual beli. Begitu pula yang punya sukuk, saham, reksadana di bursa, efek, sukuk negara retail, karena akadnya mudharabah, maka dia harus jelas berapa bagi hasilnya, dividennya berapa. Itu dalam dunia bisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah berbeda halnya dengan dunia sosial. Dunia sosial itu dia tidak ada wanipironya. Yang ada adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam transaksi sosial ini adalah wakaf, infak, sedekah, kalau Bapak Ibu mungkin taksos, layanan medis, apalagi ya, termasuk utang piutang. Nah, utang piutang itu seperti wakaf, infak. Jadi tidak boleh ada minta imbalan karena berharap pahala dari Allah. Jadi kalau orang berwakaf sesungguhnya telah menyerahkan kepemilikan aset yang pernah dimiliki kepada umat ini. Jadi nggak boleh terlalu banyak persyaratan. Kalau berwakaf dengan banyak persyaratan nggak usah diwakafkan. Udah, jadi modal aja sih berbisnis gitu. Berbisnis. Nah begitu pula dengan utang piutang. Utang piutang ini kelompoknya kelompok sosial, berharap membantu orang yang sedang kesulitan agar berharap pahala dari Allah. Nah, oleh karena itu, kalau saya sebagai kreditur dalam contoh tadi meminjamkan uang 10 juta yang sosial tetapi berharap dapat imbalan, nah, maka ini tidak diperkenankan karena ini dunia sosial. Kalau dipaksakan, maka telah merubah transaksi sosial ini menjadi transaksi bisnis. Nah, karena saya nol resiko. Jadi saya mau Dokter Iqbal ini kesusahan, mau sebaliknya tetap pokok pinjaman itu harus kembali. Nah, karena resikonya sama sekali tidak ada, maka tidak diperkenankan untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena uang itu, karena rupiah, dolar itu adalah alat tukar, mata uang, alat tukar. Dia bukan komoditas. Seharusnya yang 10 juta yang saya pinjamkan, dia baru bisa mengembalikan pendapatan pada saya apabila ada supply dan demand, apabila ada perputaran jasa. Begitu pula rumah sakit ini bisa menghasilkan banyak benefit, tidak hanya kepada para apapun, tetapi juga pasien dan lain sebagainya karena dia ada perputaran jasa. Nah, tetapi berbeda dengan transaksi yang saya contohkan tadi, tidak ada supply dan demand, tidak ada jasa dan barang. Dalam akuntansi itu tidak ada perputaran ini. Nah, tapi saya kemudian mendapatkan uang 1 juta dari hanya meminjamkan uang. Gitu. Kita ulangi poin keempat ini. Kenapa dia diharapkan? Karena utang piutang adalah transaksi. Sosial. Nah, yang kedua karena rupiah, dolar, mata uang itu adalah alat tukar, komoditas. Kalau saya mendapatkan 1 juta dari 10 juta, maka saya telah berubah rupiah dari mata uang menjadi komoditas. Selesai di poin yang keempat, kita poin yang kelima.
Nah, apa contohnya Bapak Ibu sekalian? Contohnya adalah produk bank konvensional dari mulai giro, tabungan, deposito. Jadi kalau kita nyimpan uang 10 juta, apapun nama produknya, maka menurut undang-undang, menurut aspek industri, maka kita ini sebagai kreditur 10 juta, uang 10 juta yang kita titipkan, kita simpan di bank konvensional adalah pokok berubah status adila dari kreditur menjadi penjual dengan cara kalau kreditur syariah diatur begini, adila syariah. Kan ada adila syariah, ada adila syariah. Nah, adila syariah itu begini polanya, atau di bank muamalah, atau di bank muamalah, atau di media syariah. Jadi caranya begini. Caranya adalah ada kesalahan dulu, bahasanya obligator. Jadi ada order dulu, karena tadi yang datang Pak Abdullah. Jadi Pak Abdullah yang datang mau beli motor dia tadi, pesan dulu ke adila syariah. Pesan, bukan beli, pesan dulu. Pesan. Setelah obligator masuk, kemudian adila syariah beli dari Honda. Setelah motor tersebut menjadi milik adila, barulah dilakukan transaksi jual, namanya jual beli perubahan. Jual beli perubahan dengan margin mungkin beda-beda tipis, mungkin dibanding ke sana, mungkin 4,5, 5,2 gitu. Tetapi penambahan jual ini dalam transaksi kedua bukan lagi bunga atas pinjaman, tetapi margin atas jual beli, karena modal itu sudah menjadi milik adila syariah dan itu sudah diawasi oleh OJK, ada fatwa DSN-nya. Penyimpangan mungkin ada, tapi ada radarnya. Ada OJK-nya, otoritas jasa keuangan. Jadi pesan adila beli, setelah motor menjadi milik adila baru dijual dengan margin. Kelebihan tadi itu masuk dalam kategori pendapatan yang halal. Karena lembaga fikih internasional, baik lembaga fikih Islam, Rabithah Al-Islam di Mekah, lembaga fikih organisasi internasional di Jeddah, termasuk otoritas konsulat di Eropa, terus kemudian ada lagi Al-Islam Amerika Latin, di Kuala Lumpur, Standar Syariah Internasional AMI, di Bahrain, semua sepakat bahwa dibolehkan transaksi tidak tunai lebih besar daripada transaksi tunai. Jadi HP ini, iPhone ini kalau tunai 5 juta, kalau langsung 5 kali berarti 7 juta. Boleh asalkan transaksinya dan jual beli bukan utang kayak tadi. Nah, jadi kira-kira begitu. Bisa dipahami kan cara mengkonversi menjadi syariah. Jadi kalau yang pertama adila minjemin duit ke Pak Abdullah, lalu adila ke riba 15 juta lalu riba ke dealer, baru dapat riba yang suruh ke adila. Nah, caranya yang ini riba, maka kita konversi caranya adalah berubah transaksi kredit menjadi jual beli dengan cara berarti saya sudah dikitar dulu kan, maka order dulu. Siapa yang beli? Bukan perintah, saya beli. Adila syariah yang beli ke dealer. Setelah motor itu menjadi milik adila syariah baru dijual. Jual beli tidak tunai maksud ini dengan harga lebih besar itu tidak ada masalah halal tidak ada masalah. Itu bukan pendapat sekolah tapi standar internasional. Dan kalau BPJS nanti mau keluar, nah kami di DSDM ini sudah mulai ada kesepahaman dengan BPJS. Nanti akan ada BPJS yang sama di tahun depan ini. Walaupun tidak dikonversi, tapi minimal unit usaha syariah BPJS. BPJS kesehatan, Pak, bukan tenaga kerja. BPJS kesehatan syariah. Nah, kalau kita mau konversi adalah maka nanti kita akan berubah transaksi antara peserta BPJS dengan BPJS yang tadi jual beli juga menjadi kartu, menjadi hibah. Jadi setiap orang yang niat ke BPJS nanti dia akan menghibahkan kepada siapa? Bukan kepada BPJS, tetapi kepada kelompok peserta BPJS yang jumlahnya puluhan juta. Jadi ada yang tingkat baru antara peserta BPJS dengan BPJS namanya kelompok peserta BPJS. Jadi pada saat saya niur 45.000 kelas 2, maka dana 45.000 itu bukan menjadi pendapatan BPJS tetapi menjadi milik peserta
peserta kolektif peserta BPJS yang salah satunya adalah saya. Sehingga maka karena saya sudah mengibarkan, saya sudah mensedekahkan uang 45.000, andai kan terjadi surplus underwriting di mana uang itu saya tidak pernah sakit, tidak ada yang terlalu karena apa? Karena uang itu sudah saya sedekahkan. Begitu pula sebaliknya kalau terjadi defisit underwriting di mana saya tiap minggu keluar masuk RSPN, sementara saya baru minggu 2 kali, berarti ada uang orang terpakai. Nah, tidak ada masalah juga karena uang orang itu juga sudah menjadi terpakai. Nah, yang kedua, saya ingin mengkonversi BPJS adalah dengan cara kita mewajibkan harusnya lewat regulasi bahwa BPJS tidak diperkenankan untuk menempatkan seluruh dana pesertaan ini di instrumen konvensional. Dia harus di deposito bank syariah ataupun di sukuk dan tidak boleh di surat utang surat utang atau obligasi. Dan kita juga berharap aplikasi bisa dirubah walaupun setelah kita beberapa konsultasi agak susah nih mengubah aplikasi ini, tapi minimal transaksinya sudah bisa dikonversi. Ini Bapak-Ibu sekalian, kita ulangi rumusnya ya. Yang pertama, apa itu riba tangkisan? Jadi manfaat yang diterima oleh debitur atas jasa pinjamannya yang dipersyaratkan pada debitur. Jadi kalau dalam manfaat tadi 1 juta yang saya dapatkan atas jasa pinjamannya kepada Dr. Iqbal. Clear kan ya nomor 1 ya. Nomor 2, ini yang 1 juta, ini riba. Setara dengan berzina, setara dengan musyrik, setara dengan membunuh, sesuai dengan 3 ayat tadi ya. Poin ketiga, ini yang 1 juta, ini baru diharamkan apabila dipersyaratkan. Kalau tidak dipersyaratkan, maka menjadi sedekah yang dianjurkan sesuai dengan hadis Rasulullah. Ya hukum asal pengelolaan. Jadi apabila pada saat transaksi tukang piutang tidak ada bunga yang diperjanjikan, kemudian Dr. Iqbal atas inisiatif sepihak membawa uang 1 juta, maka yang 1 juta bukan riba tetapi sedekah yang dianjurkan. Sedekah yang dianjurkan. Poin yang keempat, kenapa diharamkan? Ada 2 tadi, tukang piutang transaksi sosial, dan yang kedua apa? Yang kedua karena uang adalah alat tukar. Nah, kemudian yang terakhir apa contohnya? Contohnya adalah produk funding bank seperti giro atau deposito. Yang kedua apa? Penempatan premi BPJS, premi serta BPJS di instrumen konvensional. Yang ketiga apa tadi? Leasing non nasional. Kemudian kita akan banyak lagi. Ini bab pertama tentang utang piutang. Sebenarnya ada satu bab lagi namanya riba jual beli. Dia panjang, tapi kita akan selesaikan dalam beberapa detik ya supaya kita bisa hanya jauh lebih luas. Nah, riba jual beli ini beda rumus. Dia adanya dalam hadis Ubadah bin Samit. Al-Zahid Zahab Al-Qutur bin Buta Wal-Qur bin Quri Wal-Qur bin Quri Wal-Qur bin Quri Wal-Qur Mitla bin Quri Wal-Qur bin Quri Wal-Qur. Rumusnya ada 3 sekalian. Apabila ada pertukaran rupiah dengan rupiah, maka dia harus tunai dan sama. Apabila ada pertukaran rupiah dengan dolar, maka cukup tunai saja. Apabila ada pertukaran mata uang dan komoditas, tidak perlu tunai, tidak perlu sama, diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Kita ulangi ya. Apabila ada pertukaran mata uang rupiah dengan rupiah dengan rupiah, maka harus tunai dan sama. Pulang kampung, lebaran, mau tukar di bank, mau sudah tutup, akhirnya tukar di pom bensin. Nah, kita butuh recehan buat ngasih recehan ke keponakan dan adik-adik. Akhirnya kita serahkan 100.000 yang kita terima adalah 95.000. Yang 5.000 itu kategorinya ini tadi bukan riba utang piutang. Ini namanya riba jual beli. Lain-lain rumusnya ini. Riba jual beli. Atau tetap 100.000 tapi diserahkan sepekan kemudian. Gak boleh hingga, karena dia harus sama dan tunai. Rumus yang kedua, apabila ada pertukaran mata uang rupiah dengan dolar, maka cukup tunai saja. Tapi boleh ada margin. Nah, di bab kedua ini boleh berbisnis money changer. Boleh money changer yang penting tunai. Yang penting tunai. Rumus yang ketiga, apabila ada pertukaran mata uang dengan komoditas, sebagaimana kita ke Alfa, Indomaret, sebagaimana kita, sebagaimana masih datang ke RSDM,
Jadi dia bayar membeli layanan medis dokter itu mau tunai, mau tidak tunai, mau sama, terserah sudah diizinkan oleh Islam. Mau dia bilang bayar tunai sekarang, mau bilang langsung atau mau berapa marginnya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Diperkenankan. Ini sesuai dengan doktrin kita, boleh kecuali tadi di bawah amal. Kita ulangi, rupiah dengan rupiah syaratnya apa? Kalau rupiah dengan rupiah syaratnya sama. Tunai tidak sama. Kalau rupiah dengan dolar atau yang berbeda, syaratnya apa? Cukup tunai saja. Jadi boleh berbisnis yang penting tunai. Kalau yang pertama sudah cukup bisnis nih. Nah yang ketiga, kalau ada rupiah dengan komoditas, bagus Pak, tidak perlu tunai, silakan. Itu Pak, atau kalau bagi muridnya. Ya ini punya dengan kreativitas. Jadi bagian ketiga. Demikian Bapak sekalian. Dapatnya kalau saya jelaskan kalau banyak dalilnya, banyak itu berikan kepada ulama, berbeda dengan rumah sini oleh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian dan informasi yang sangat berguna yaitu ilmu tentang fikih Islam tentang riba dan solusinya. Akan kita buka untuk pertanyaan, mungkin sesi 1 3 pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya silakan dengan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rido. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Saya mau menanyakan, kan tadi dibilang bunga bank adalah riba, dan kan kita sebagai mahasiswa, kami masih mahasiswa, ada kabar itu benar apa enggak, ada beberapa beasiswa yang diambilkan dananya dari bunga bank tadi. Apakah kami yang menerima beasiswa ini ikut berdosa atau bagaimana ya Pak Ustaz? Dari penjelasannya. Bantuan pendidikan dari sumber dana yang tidak halal, salah satunya adalah bunga atas pinjaman. Nah, bisa saya jelaskan dalam poin-poin berikut. Yang pertama adalah dana non halal. Dana non halal atau dana haram itu adalah pendapatan dari usaha yang tidak halal, termasuk bunga atas pinjaman. Setiap bunga atas tabungan, deposito, giro di bank konvensional itu juga dana yang tidak halal. Pendapatan dari usaha yang core bisnisnya tidak halal seperti jual beli minuman keras, khamr, produk-produk pornografi, porno aksi yang merusak pendidikan anak, juga hasil usahanya, pendapatannya, marginnya, dividennya itu tidak halal. Tidak halal untuk dimanfaatkan oleh orang yang mengusahakan. Yang kedua, pendapatan ini atau dana non halal ini itu tidak boleh dimiliki oleh orang yang mengusahakannya. Siapa yang mengusahakannya? Yang mengusahakannya adalah kreditur, penjual khamr. Nah, yang bersangkutan tidak boleh memanfaatkan margin ini, pendapatan ini. Yang ketiga, pendapatan ini harus menjadi dana sosial. Pendapatan ini harus menjadi dana sosial, semuanya menjadi dana sosial. Kalau contohnya seseorang korupsi, maka dana korupsi ini bukan lagi seperti zakat 2,5%, tapi semuanya menjadi milik dana sosial. Kalau orang berbisnis bar, menyediakan minuman memabukkan, jasa pelacuran,
kemudian pendapatannya per bulan sampai 100 juta, maka bukan lagi dizakati 2,5%, tetapi 100 juta ini menjadi dana sosial. Menjadi dana sosial. Dana sosial itu adalah dana ini menjadi milik orang lain, menjadi milik para duafa, fakir miskin. Poin yang keempat, oleh karena itu maka dana non halal ini itu harus disalurkan dalam bentuk apapun, termasuk pembangunan fisik, jalan, MCK, juga termasuk beasiswa, selama yang bersangkutan itu bukan pelaku, bukan yang mengusahakan. Jadi kalau ada beasiswa dari LPDP dan lain sebagainya, sumbernya misalnya usaha yang tidak halal seperti bunga atas pinjaman di produk-produk funding atau financing, maka